Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suci Rizwan TV. Dan sesuai janji kemarin, teman-teman, hari ini aku bakalan share beberapa informasi terkait dengan beasiswa yang aku ikuti gitu ya. Ini sorry pakai laptop supaya informasinya nggak salah. Jadi kita lebih yang sesuai apa yang ada di websitenya. Jadi pertama, garis besarnya bahwa ini adalah sebuah beasiswa dari YSEALI, atau tulisannya kalau bahasa Indonesia itu YSEALI, YSEALI, singkatan dari Young Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi ini kayak perkumpulan pemuda-pemudi yang punya pemikiran-pemikiran inovatif dan juga ada keinginan untuk jadi pemimpin atau memang sudah jadi pemimpin gitu di komunitasnya. Nah, kemudian ada beberapa beasiswa nih teman-teman dari YSEALI ya. Pertama yang aku ikuti YSEALI Professional Fellowship Program. Jadi ini lebih kepada program untuk teman-teman yang udah profesional, udah kerja gitu ya, untuk mempunyai kesempatan pengembangan leadership, networking, dan juga bekerja atau magang di institusi pemerintah di Amerika Serikat atau di NGO ataupun juga di perguruan tinggi ataupun di private sektornya. Jadi ada beberapa opsi nanti sesuai dengan minat dan aplikasi yang teman-teman ajuin, pilih tim atau tema yang mana. Nah, yang kedua ada YSEALI Academic Fellowship. Jadi YSEALI Academic Fellowship adalah beasiswa juga untuk teman-teman yang masih undergraduate ya, masih kuliah gitu, atau yang baru aja fresh graduate juga masih bisa apply. Nah, di Academic Fellowship ini mereka juga programnya kayaknya juga pendek ya, sekitar 1 atau 2 bulan gitu, atau 1,5 bulan juga. Tapi dia fokusnya berbeda, jadi lebih banyak kayak pembelajaran gitu ya, persiapan dunia kerja di sini gimana, terus kayak dunia pendidikannya di sini juga gimana. Karena aku juga nggak terlalu tahu ya, karena belum pernah ikut ini. Tapi which is di beasiswa ini ya udah pernah aku dapetin di tahun 2011. Jadi waktu masih kuliah aku ikut beasiswa ini dan alhamdulillah juga lolos. Tapi di saat yang bersamaan ada beasiswa namanya IELSP, Indonesian English Language Scholarship Program, di waktu yang bersamaan. Jadi karena aku nggak bisa mengambil dua-duanya, maka pada saat itu aku pilih yang IELSP karena pertimbangannya ini aku bisa belajar bahasa Inggris di kampus di Amerika Serikat. Nah, waktu itu adalah kampusnya Iowa State University. Jadi aku tidak terlalu bisa menjelaskan apa sih YSEALI Academic Fellowship, tapi secara garis besarnya seperti itu. Teman-teman bisa googling sendiri ya teman-teman, atau juga bisa cari di YouTube. Banyak juga beberapa YouTuber lain yang menguraikan atau menjelaskan tentang beasiswa itu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ada yang namanya YSEALI Regional Workshop. Nah, ini lebih singkat teman-teman. Jadi di YSEALI Regional Workshop ini kadang-kadang dia ada event-event tertentu. Misalnya khusus entrepreneur, ada juga khusus yang political leader, ada juga yang khusus kayak environment gitu ya, business, economic empowerment. Jadi temanya beda-beda. Ada juga women empowerment. Ini bisa secara online ataupun secara tatap muka gitu ya, langsung. Dan ini biasanya dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat, kayak 1 minggu sampai 2 minggu gitu, dan di negara-negara Asia Tenggara. Terakhir kayaknya di Vietnam gitu teman-teman. Terus yang keempat ada lagi namanya YSEALI Alumni Workshop. Nah, kalau kata-kata alumni ini berarti memang anak-anak atau pemuda-pemuda yang udah dapat pernah beasiswa dari YSEALI. Jadi dari situ dia punya kesempatan untuk kembali ikut dalam YSEALI Alumni Workshop. Oke, sekarang kita move on ke beasiswa yang aku ikuti, namanya YSEALI Professional Fellowship Program ya. Oke, ini aku cari dulu untuk persyaratannya, how to apply. Eligibility requirements first ya, persyaratannya dulu apa sebelum kita apply. Oke, be a citizen and resident of one of the 11 YSEALI nations. Negaranya ada di Southeast Asia, jadi 10 negara ASEAN kita ditambah dengan Timor Leste. Nah, jadi kalau kamu warga negara dari salah satu negara itu, yuk daftar ya, masih bisa. Terus be an emerging leader in government, artinya ya ada sosok kepemimpinan ya dalam diri teman-teman itu, baik di government, civil society, private sector, untuk bisa didemonstrasikan secara expertise pertaining the perspective team. Nah, jadi sesuai dengan tema masing-masing. Jadi kalau aku kemarin, karena aku PNS dan aku punya background juga sebagai ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, aku daftar di temanya Governance and Society.
Jadi ada 4 themes. The first is governance and society, the second is civic engagement, the third is environment, sustainability, if I'm not mistaken, and the fourth is economic empowerment. Jadi ada 4 tema, tergantung dengan pekerjaan teman-teman sekarang. Oke, lanjut. Kemudian be currently employed with at least 2 years. Nah, jadi harus udah bekerja di profesi yang teman-teman sekarang kerjakan itu minimal 2 years, 2 tahun. The fourth requirements adalah be between 25 and 35 years old. Nah, jadi di antara 25 sampai dengan 35 tahun. Nah, kalau academic fellowship itu rasanya di bawah dari 25 kalau nggak salah ya. Jadi dia di bawah. Karena kan usia-usia kuliah ya dan fresh graduate. Oke, terus juga dia peserta ini juga harus bisa work effectively, bekerja dengan efektif, and cross-cultural setting. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita mau ikut program ini tuh kita berarti udah very open, sangat terbuka untuk menerima cultural studies atau cultural comparison between another participant in Southeast Asia dan juga dengan cultural di United States of America. Jadi kita harus open-minded, kita harus siap dulu gitu. Kalau teman-teman buruan yang kayak tertutup gitu ya, itu ya ini nggak usah daftar karena bukan program yang cocok untuk kriteria yang teman-teman mau. Oke, selanjutnya adalah identify an objective atau project. Nah, ini juga salah satu yang paling sulit teman-teman. Jadi untuk YSEALI PFP dia punya project. Jadi kita harus punya project tertentu gitu yang kita mau propose supaya nanti setelah akhir dari fellowship ini kita bisa ngerjain project itu. Nah, jadi aku tuh bukan di sini yang cuman liburan-liburan saja. Setelah ini tuh aku harus ngerjain project yang udah aku propose pada saat apply di beasiswa. Tapi kemarin juga udah dikasih tahu bahwa karena kita kan very dynamic situation, jadi kita boleh ganti aja project yang kita propose pada saat kita daftar dengan project lain yang menurut kita lebih oke gitu setelah kita merasakan pengalaman 6 minggu di Amerika Serikat. Jadi we'll see what I'm gonna do after the fellowship ya. Oke. Terus, nah ini demonstrated proficiency in both written and oral English. Memang dia tidak menyebutkan harus ada kayak TOEFL score berapa gitu, tapi kemampuan bahasa Inggris teman-teman akan dinilai dari written-nya dan juga English oralnya, communication-nya. Karena nanti seleksinya selain kita harus menulis beberapa esai yang lumayan memerlukan waktu ya dan pemikiran yang mendalam, kita juga disuruh pada saat lolos di tahap itu untuk interview teman-teman. Interviewnya langsung dengan native. Jadi teman-teman harus keep in mind bahwa YSEALI ini tidak ada panitia lokal. Nah, jadi dia YSEALI ini tidak ada maksudnya, oh ini nanti kita diseleksinya sama tim embassy di Jakarta misalnya. Enggak. Jadi mereka very independent dan mereka menilainya secara sendiri. Bahkan teman-teman di embassy kedubes itu kadang cuma bantu kayak masalah persiapan untuk visa gitu kan, pre-departure untuk yang with alumni misalnya di Jakarta gitu ya, di embassy di Jakarta. Jadi mereka purely doing it by themselves gitu ya. Jadi memang yang menilai ya kita nanti interview adalah native speaker from American Council probably, ataupun salah satu dari partner dari YSEALI PFP ini ya. Nah, yang terakhir adalah have demonstrated leadership and collaborative skills. Jadi kita dalam aplikasi nanti yang kita daftarkan itu harus memuat tentang pengalaman-pengalaman leadership kita juga, kemampuan kita menuangkan itu dalam sebuah esai. Nah, itu ya. Oke. Lanjut, bagaimana cara mendaftarnya? Pendaftarannya ini biasanya teman-teman ada setiap tahun di bulan Agustus. Nanti teman-teman akan disuruh memilih apakah mau di summer course atau di fall gitu ya. Jadi kalau summer itu mungkin sekitar, aku kurang ingat ya, kayaknya sih Maret April atau April Mei gitu. Tapi aku pada saat itu pilih yang September Oktober atau falls ya, pada saat musim gugur, dengan alasan pada saat itu waktu wawancara ditanya kenapa sih katanya nggak mau ikut yang di grup pertama gitu ya, yang di summer. Aku bilang gini, pada saat itu anak-anak itu kayaknya kalau aku giving like more time with them, mereka menjadi lebih siap gitu. Jadi kan ya dibanding April berangkat, mending aku berangkat September. Anak-anak kan sudah beberapa bulan tuh dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan. Nah, sebagai informasi teman-teman, memang kalau perempuan ya agak sulit ya, karena dalam artian kita
meninggalkan anak kita gitu dalam waktu yang ya menurut aku sih lumayan lama, karena memang tidak pernah meninggalkan anak dalam waktu selama itu gitu. Paling tugas kantor ya 2 malam, 3 malam, dan itu pun jarang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang satu kantor sama aku atau kenal dekat dengan aku tuh sering banget menolak perjalanan dinas ya sejak berkeluarga. Alasannya ya karena itu mau benar-benar waktu untuk anak-anak gitu ya, untuk keluarga. Jadi jarang banget. Bahkan dulu pernah ada ya kayak perjalanan dinas tuh ke luar negeri mendampingi atlet. Aku pun menolaknya. Jadi bukan sombong atau apa, cuman ya kayaknya anak menjadi top priority when you get married, when you be a mother. Jadi this is the first time after I get married, setelah punya anak 2, aku memutuskan untuk belajar lagi mengembangkan kompetensiku dan juga passion yang aku suka. Jadi this is really the first time. Jadi teman-teman yang daftar, perempuan, punya anak, punya suami, ya consider it first. Kalau kita memang belum siap, ya we have to postpone, tunda dulu. Tapi kalau if we are very ready, then go ahead, lanjut ya. Nah, pendaftarannya sekitar bulan Agustus. Nanti disuruh memilih cycle apa, the first cycle in summer atau the second cycle in autumn or fall ya. Oke, semuanya nanti dilakukan secara online. Teman-teman buat akun, kemudian mengisi akun itu secara online. Kalau misalnya berhenti atau belum selesai, bisa di-save. Nanti bisa kita balik lagi untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dan dokumen-dokumen yang belum kita lengkapi. Oke, sekarang esainya pertama seperti yang sudah aku singgung kemarin, project ya. Jadi kita siapkan dulu satu project sosial ataupun project whatever the project is related to your working field, dan kita propose dulu project itu ke mereka. Nanti ada untuk pertanyaan yaitu your project gitu ya. Ada goalsnya apa, ditanyain nanti what type of the activities of the project juga dijelaskan gitu ya. Kemudian juga what will we get or the benefits of the project juga harus kita jelasin. Kemudian paling pertanyaan standar ya kayak kenapa kamu harus terpilih jadi kandidat di YC LIPI gitu ya. Kemudian permasalahan apa yang menurut kamu tuh harus challenging situation that happening within your work, probably your country or your home community. Jadi kita jelasin masalah-masalah apa yang sedang terjadi gitu ya, relate dengan itu. Kemudian juga kita nanti demonstrate kayak bikin biografi singkat tentang kita sendiri. Kalau nggak salah sih 100 kata gitu ya, dari sudut pandang orang ketiga. Jadi kayak nanti Suci Rabella is a civil servant at South Kalimantan Provincial Government, just for example. Jadi bukan I ya, karena sudut pandang orang ketiga jadinya she atau he. Oke, kayaknya itu dulu yang bisa aku jelasin. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain terkait dengan beasiswa ini, ayo tulis aja di komen, atau bisa aja langsung reach out ke aku langsung di WhatsApp boleh, ataupun direct message di Instagram ataupun di YouTube juga YouTube ya. Jadi feel free, karena menurut aku sih semakin banyak orang Indonesia bisa masuk di beasiswa ini tuh semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada negara kita Indonesia dan juga kepada institusi tempat kita bekerja ataupun benua kita tercinta. Karena terus terang aja teman-teman, untuk YC-LI ini acceptance rate-nya very kecil ya, sangat sedikit, yaitu 1 sampai dengan 2%. Kenapa begitu? Karena kita berkompetisi bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi dengan Southeast Asia, jadi dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kita compete untuk mendapatkan beasiswa itu. Tapi selalu ingat, manjada wajada, jadi siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Tidak ada namanya menyerah di awal. Kalau menyerah di awal ya susah ya kita berkomentarnya. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa juga mendapatkan beasiswa seperti yang aku dapatkan. Bye!